Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kadapi. Saya dari Fakultas Hukum dari kelas A, ditugaskan oleh Pak Sintong SHMH untuk menjelaskan tugas tentang hukum internasional. Yang pertama, kita di sini diminta untuk menjelaskan daya ikat hukum internasional, teori monisme dan dualisme sebagai pisau analis. Maaf jika kalau suaranya kurang jelas karena di sini dekat masjid, takut terjadi apa-apa. Baik, di sini saya mulai. Pendahuluan. Daya ikat hukum internasional membahas bagaimana dan sejauh mana hukum internasional mengikat suatu negara, serta bagaimana kedudukan terhadap hukum nasional. Permasalahan ini menjadi penting karena negara memiliki kedaulatan, tetapi pada saat yang sama juga terikat pada norma dan perjanjian internasional. Untuk menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, para ahli mengemukakan dua teori besar, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Kedua teori ini digunakan sebagai pisau analis untuk melihat bagaimana suatu negara, termasuk Indonesia, menerapkan hukum internasional dalam sistem hukumnya. Teori monisme. Pengertian monisme. Teori monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum yang terpisah. Artinya di sini hukum monisme ini dan hukum monisme ini adalah hukum internasional dan nasional itu yang tidak bisa dipisahkan atau saling mengikat satu sama lain. Jadi kedua hukum ini mencakup kedua-duanya, berasal dari sumber yang sama dan berada dalam suatu sistem normatif. Menurut aliran ini, apabila suatu negara telah mengikat diri pada suatu perjanjian, salah satunya perjanjian internasional ya, maka ketentuan tersebut langsung berlaku di dalam hukum nasional tanpa perlu dibuat undang-undang baru. Jika kita sudah mengikuti ketentuan yang berlangsung, ini artinya kita nggak perlu lagi buat undang-undang baru. Artinya ini sudah fair, artinya sudah benar-benar terikat. Ciri-ciri monisme. Hukum internasional dan hukum nasional adalah satu sistem hukum. Artinya hukum ini tidak bisa dipisahkan. Kayak kita balik yang awal, hukum ini adalah ketika satunya punya, artinya satunya juga harus sama, saling mengikat. Yang kedua, tidak diperlukan transformasi ke dalam hukum nasional. Perjanjian internasional otomatis berlaku setelah diratifikasi. Dalam beberapa varian, hukum internasional bisa lebih tinggi dari hukum nasional. Jadi dalam beberapa faktor, hukum internasional ini lebih tinggi atau lebih diutamakan dibanding hukum nasional. Artinya ketika hukum internasional telah didahulukan, maka hukum nasional bisa ditunda dulu. Jenis monisme. Monisme primat hukum internasional. Aliran ini menyatakan bahwa hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Jika terjadi konflik, maka hukum internasional yang diutamakan. Tokoh Hans Kelsen. Monisme primat hukum nasional. Aliran ini menyatakan bahwa hukum nasional lebih tinggi. Ini berbalik arah tadi sama yang sebelumnya. Kalau ini hukum nasional itu lebih tinggi dibandingkan hukum internasional. Hukum internasional berlaku karena diakui oleh hukum nasional. Artinya jika hukum internasional ini mau berlaku, itu harus diakui dulu sama hukum nasional.
Jadi kalau yang sebelumnya itu mengutamakan hukum internasional itu lebih utama dibandingkan hukum nasional. Kelebihan monisme, menjamin kepastian hukum internasional, memperkuat. Itu yang pertama, menjamin kepastian hukum internasional. Yang kedua, memperkuat komitmen negara terhadap hukum internasional. Yang ketiga, mendukung perlindungan HAM secara global. Untuk kelemahannya tadi itu ada kelebihannya ada 3, dan di sini kelemahannya ada 2. Kelemahan monisme, dapat mengurangi kedaulatan negara. Yang kedua, bisa bertentangan dengan konstitusi nasional. Maaf ya kalau berisik sini karena daerah saya dekat masjid, takutnya suaranya nggak jelas. Pengertian tentang teori dualisme. Yang pertama, pengertian dualisme. Teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 sistem hukum yang berbeda, terpisah. Artinya tadi kita kalau tentang hukum monisme itu salah hukum yang mengikat kedua-duanya. Kalau di dualisme itu adalah hukum yang terpisah. Artinya hukum internasional tidak otomatis berlaku dalam hukum nasional. Tadi kalau di hukum monisme itu jika hukum internasional itu berlaku, maka hukum nasional juga berlaku. Tapi kalau di dualisme itu tidak berpengaruh. Jadi salah satunya harus ada proses transformasi atau pengesahan melalui undang-undang nasional. Kalau di monisme itu tidak lewat undang-undang juga nggak apa-apa. Dia bisa berdiri sendiri, tidak harus membuat undang-undang baru. Tapi kalau di dualisme kita disuruh membuat atau mengesahkan melalui undang-undang dulu, baru hukum ini akan berlaku. Tokoh utama Triple dan Anzilotti. Ciri-ciri dualisme, hukum internasional dan nasional berbeda sumber, perlu proses ratifikasi dan transformasi. Lanjut, maaf tadi kurang enak badan. Hukum nasional dan nasional berbeda sumber. Yang kedua, perlu proses ratifikasi dan transformasi. Artinya kita dulu pengubahan dan persetujuan dulu. Seperti tadi undang-undang kita harus disahkan oleh undang-undang. Jika terjadi konflik, hukum nasional dapat diutamakan. Yang keempat, negara tetap berdaulat penuh dalam menentukan penerapan. Artinya negara itu harus punya kewajiban untuk menentukan kedaulatan. Yang ketiga, kelebihan dualisme. Kelebihan dualisme itu ada 3. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, memberi kontrol pada legislatif nasional. Yang ketiga, menghindari konflik konstitusi. Kelemahan dualisme bisa yang pertama itu bisa melemahkan daya ikat hukum internasional. Yang kedua, negara bisa menghindari kewajiban internasional. Indonesia menganut monisme atau dualisme. Oke, sini saya akan menjelaskan bahwa Indonesia itu menganut monisme atau dualisme. Kita akan menganalisis dengan teori di atas. Dasar konstitusional. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perjanjian internasional tertentu harus diratifikasi dengan undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional mengatur bahwa tidak semua perjanjian otomatis berlaku, perlu pengesahan ratifikasi. Analisis praktik di Indonesia. Dalam praktiknya, Indonesia tidak mengakui bahwa semua perjanjian otomatis berlaku. Tidak seperti pada para ahli yang di atas menjelaskan. Harus ada ratifikasi, bahwa setelah ratifikasi sering masih perlu aturan pelaksanaan. Ini kita tadi butuh pengubahan undang-undang dulu, pengesahan.
ke undang-undang dulu. Contoh, ratifikasi konvensi HAM perlu undang-undang nasional. Ratifikasi UNCLOS diikuti undang-undang kelautan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak otomatis menerapkan hukum internasional, karena kita tidak secara otomatis itu menggunakan hukum internasional. Tapi kayak di sini menurut saya di situ menggunakan hukum nasional karena perlu persetujuan undang-undang, pengesahan undang-undang dulu yang termasuk kalau karena kita ini negara hukum, negara demokrasi. Kesimpulan analis berdasarkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2000, yang ketiga praktik legislasi, yang keempat mekanisme ratifikasi. Indonesia menganut aliran dualisme. Alasannya, ini yang kata saya tadi ya, Indonesia itu tidak menggunakan monisme karena itu kita Indonesia itu butuh persetujuan undang-undang atau pengesahan dulu melalui undang-undang. Jadi menurut saya itu Indonesia itu menganut dualisme karena butuh persetujuan undang-undang. Bisa menganut aliran dualisme, arti alasannya hukum internasional tidak otomatis berlaku. Kayak saya jelaskan, itu butuh persetujuan. Itu masuknya ke hukum nasional. Yang dua, harus ada ratifikasi. Yang ketiga, perlu transformasi ke dalam hukum nasional. Yang keempat, DPR berperan dalam pengesahan. Yang kelima, kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas. Penjelasan sebagai teori dan pisau analis. Sebagai teori, monisme dan dualisme menjelaskan hubungan normatif antara dua sistem hukum. Sebagai pisau analis, digunakan untuk yang pertama menguji konstitusionalis perjanjian. Yang kedua, melihat konflik norma. Yang ketiga, menentukan daya ikat suatu konvensi internasional. Yang keempat, menilai posisi Indonesia dalam hukum global. Analisis tambahan. Walaupun Indonesia cenderung dualis dalam praktiknya, ada kecenderungan semi monisme dalam hal lain. Artinya walaupun Indonesia ini menganut dualisme, tapi dia itu punya hak-hak yang bersangkutan dengan monisme. Cuma tidak semuanya, cuma ada beberapa yang dia masuk ke kategori monisme, cuma dia lebih cenderung menganut ke dualisme. Beberapa hal itu pengakuan prinsip HAM universal. Kita juga tahu dari zaman dulu kalau Indonesia ini adalah negara yang memiliki hak asasi manusia yang lumayan tinggi dibanding negara lain. Nah, dia lebih mementingkan orang lain dulu. Yang kedua, pengakuan hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, penerimaan prinsip jus cogens. Artinya Indonesia tidak murni dualisme absolut. Seperti yang saya jelaskan tadi. Indonesia tadi itu tidak murni pure dualisme karena dia mencakup hal-hal yang dimiliki oleh monisme, makanya tidak murni dualisme atau absolut, tetapi dualisme dengan pengaruh monisme terbatas. Artinya monisme hanya beberapa masuk yang mempengaruhi ke Indonesia yang telah difilter, tapi Indonesia akan tetap menggunakan dualisme karena lebih relevan dan berlaku karena sesuai dengan prosedur di Indonesia. Cuma difilter dulu, ada beberapa yang pantas dan terbatas juga. Daya ikat hukum internasional dalam suatu negara sangat tergantung pada sistem hukum yang dianut. Teori monisme dan dualisme menjadi dasar untuk memahami bagaimana hukum internasional bekerja dalam sistem nasional. Berdasarkan analis konstitusional dan praktik, hukum Indonesia menganut teori dualisme. Balik ke atas lagi, kalau dualisme itu Indonesia itu dasar konstitusionalnya pasal 1 ya, pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.
presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional. Artinya kita harus merujuk ke DPR yang tentang perancangan undang-undang tentu harus bisa atau tidak, butuh persetujuan dari DPR. Jika DPR tidak mempersetujui, maka hukum itu tidak berlaku. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perjanjian internasional tertentu harus diratifikasi dengan undang-undang. Artinya harus berhubungan dengan undang-undang, harus make sense dengan undang-undang. Jika tidak, maka hukum itu akan ditolak. Berdasarkan analis konstitusional dan praktik hukum, Indonesia menurut teori karena hukum internasional tidak otomatis berlaku tanpa proses ratifikasi dan transformasi ke dalam hukum internasional. Sekian dari saya. Maaf jika tidak kedengaran atau saya punya salah kata atau berbelit-belit, saya mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.